Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom, salam kemenangan bagi kita semua. Firman Allah tertulis, terpujilah nama Tuhan. Jadi kita muliakan Tuhan kita Yesus Kristus, Allah ditinggikan sampai selama-lamanya. Ya, di gambar kita melihat ini kecapi Tuhan, alat musik ya. Kalau zaman sekarang yang gereja pada umumnya organ, keyboard ataupun gitar atau alat-alat musik lain untuk memuliakan Allah. Lewat mulut kita tinggikan Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, pada zaman Raja Daud itu menentukan mengangkat para pemusik, penyembah saat ibadah di saat kerajaan Daud. Mereka bertugas memuliakan Tuhan, menaikkan ucapan syukur baik pagi maupun petang. Daud sendiri seorang pemuji penyembah Tuhan, dia memainkan kecapi itu semenjak dari kecil ketika Raja Daud mengembalakan 2-3 ekor domba dalam jumlah yang kecil, tetapi Daud adalah raja yang setia. Lalu pada masa tuanya, ketika sudah rambut putih, Tuhan menentukan Salomo anaknya meneruskan kerajaan Daud, tetapi Daud didapatin setia. Ya, ketika Daud mengumpulkan semua pembesarnya, para pemimpin pasukan, para panglima, pembesar semua kerajaan Daud, Daud di situ menyampaikan wejangan, juga doa kepada Tuhan. Daud menyebutkan, "Ya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel." Ya, punyamulah. Daud memuji Yesus, memuliakan Allah, punyamulah kebesaran, kejayaan, keagungan Allah dipuji sampai selama-lamanya. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang sejati, Raja segala raja. Pujilah Tuhan. Ya, pujilah Tuhan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi ingat selalu, saudaraku, firman Tuhan berkata untuk kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Ya, terus baca Alkitab atau dengarkan firman Tuhan, karena di Alkitab di situ ada kebenaran Tuhan. Firman Allah berkata yang lain, barang siapa menyebut nama Tuhan, hendaklah ia menjauhi kejahatan. Hidup dalam pertobatan. Ya, jauhkan dari dosa, stop. Perbuatan dosa, kesalahan, stop. Mari kita diperbarui dari hari ke hari. Dengan kekuatan Tuhan kita melakukan buah-buah roh Allah yang memampukan ya. Lakukan yang baik, setia, lemah lembut, rendah hati, tekun, baik hati, dan juga menguasai diri, self control. Ya, di Galatia pasal di kitab Galatia disebut ada buah-buah roh dan perbuatan daging itu yang kita jauhkan dari perbuatan daging ya. Misalnya iri hati, tidak mengampuni, pencurian dan lain sebagainya. Ya. Itu kita tinggalkan, stop. Mari kita hidup dalam kebenaran, terus memohonkan Tuhan memampukan kita untuk kita mempunyai pikiran yang benar, hati yang benar, perkataan yang benar, pikiran yang benar, memiliki pikiran Kristus. Minta Tuhan yang tolong supaya kita hidup di dalam kebenaran. Hendaklah suci pikiran, suci hati, suci perbuatan. Tuhan yang menolong, memampukan. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terus lakukan firman Tuhan dalam kesetiaan. Contoh di Alkitab itu Raja Daud, seorang yang setia. Ya, Tuhan berkenan pada kehidupan Daud, menyenangkan hati Tuhan. Sekarang Daud sudah berada bersama Tuhan di sorga. Ya, jadi pada zaman sekarang minta kekuatan Tuhan Roh Kudus yang menolong kita untuk kita
boleh setia sampai akhir. Terpuji nama Tuhan. Mari dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan perkataan kita yang memuliakan Allah, perbuatan kita. Yesus yang memuliakan Tuhan, Allah ditinggikan dan dimuliakan sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, glory to God, praise the Lord. Kita menggunakan dari hati, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Firman Tuhan berkata dari situ terpancar kehidupan. Ya. Contoh-contoh iman, pahlawan-pahlawan iman, pendahulu-pendahulu kita seperti Catherine Kuhlman, ya, D.L. Moody, John Wesley. Itu tokoh-tokoh Alkitab yang memuliakan Allah, memberitakan kabar baik. Ya, hidup dalam kebenaran, terus bergantung pada Tuhan. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari kita hidup dalam kasih karunia Allah, dalam anugerah Allah. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin, amin.